Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PK Corporation, tempat di mana sharing-sharing tentang coding. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu HTML. Ya, materi yang ada di sini adalah perkenalan dari HTML, text editor untuk HTML, dasar-dasar HTML, elemen HTML, dan juga atribut. Ya, HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML mendeskripsikan susunan dari halaman website. Selanjutnya, berisi urutan elemen. Elemen tersebut meminta bagaimana browser menunjukkan isi website. Elemen HTML direpresentasikan oleh tag. Tag HTML adalah bagian dari isi seperti heading, paragraf, table, dan lain-lain. Browser tidak menampilkan tag HTML, tapi mengolah tag tersebut untuk menampilkan halaman website. Ya, selanjutnya ke perkenalan. Apa sih HTML itu? Ya, HTML adalah standar bahasa markup untuk membuat halaman website. Dalam struktur HTML, seperti ini gambarnya. Setiap HTML diawali dengan tag HTML dan ditutup dengan tag HTML yang menggunakan garis miring di depannya. Selanjutnya, apa itu tag? Tag adalah elemen HTML yang diapit oleh kurung sudut. Ya, contohnya seperti ini. Dan ditutup menggunakan garis miring. Text editor untuk HTML. Text editor untuk HTML menggunakan pada PC saya menggunakan Notepad++, Visual Studio Code, NetBeans, Aptana Studio, Dreamweaver, dan Sublime Text. Pada smartphone juga bisa kalian menginstal Unwriter, Decoder, Trap Edit, IDE, iCodeGo, Quoda, dan Quick Edit. Hanya saja untuk PC, di sini yang saya beri warna merah, ini tidak bersifat freeware, atau bisa disebut kalian harus membayar lisensi untuk menggunakan aplikasi ini. Selebihnya, aplikasi ini freeware. Selanjutnya, dasar-dasar HTML. Setiap halaman HTML dimulai dengan diapit dengan tag pembuka HTML dan tag penutup HTML. Seperti yang saya jelaskan tadi, tag penutup HTML pasti diawali garis miring seperti ini. Selanjutnya, bagian yang akan ditampilkan dalam browser adalah yang diapit oleh tag body dan ditutup oleh tag body lagi, bukan tag head ataupun HTML. Selanjutnya, tag HTML bersifat not case sensitive, yaitu tidak terpengaruhi oleh kapitalis huruf. Misalnya, di bagian body ini, saya menggunakan huruf B besar, dan di sini huruf B kecil, itu tidak apa-apa. Selanjutnya, contoh simple HTML. Seperti inilah, contoh simple HTML, bisa dicoba di rumah. Ya, dari contoh HTML ini akan menghasilkan output seperti ini. Inilah output dari coding HTML yang tadi. Selanjutnya heading. Heading 1 diawali dengan tag H1 dan ditutup oleh tag H1. Didefinisikan dengan tag H1 sampai H6. Jadi kita bisa menggunakan H1, H2, H3, H4, sampai H6. Tag H1 merupakan ukuran heading terbesar, dan H6 adalah ukuran heading terkecil. Jadi semakin besar angkanya, maka semakin kecil hurufnya. Selanjutnya, bagian paragraf. Tag paragraf didefinisikan oleh tag P seperti ini.
dan ditutup oleh tag P. Contohnya, paragraf saya belajar HTML bersama PK Corporation. Selanjutnya, di elemen HTML. Elemen HTML adalah tag pada HTML yang tidak menggunakan pembuka dan penutup, jadi hanya satu. Misalnya seperti ini, BR, yaitu singkatan dari break line, atau digunakan untuk memotong baris atau garis baru atau enter biasanya dalam Microsoft Word. Selanjutnya juga ada HR, singkatan dari horizontal ruler, digunakan untuk memberi garis horizontal. Dan masih banyak lagi elemen HTML yang lainnya. Selanjutnya ada atribut. Tag HTML biasanya memiliki atribut. Contoh tag HTML dengan menggunakan atribut yaitu seperti ini. A, kurung buka A, ref sama dengan kutip index.html. Ups, maaf di sini kurang kutip. Lalu target sama dengan kutip pagar kutip. Submit dan ditutup oleh tag A. Ini akan menghasilkan link submit. Contoh atribut. Atribut ada macam-macam. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Ada atribut alt. Atribut alt digunakan alternatif jika gambar tidak dapat ditampilkan. Selanjutnya ada href untuk menentukan alamat web tujuan pada suatu link. Ada juga ID untuk menentukan ID unik suatu tag atau elemen. ID di sini digunakan untuk CSS biasanya. Dan ada juga src atau source untuk menentukan URL suatu gambar. Ada juga style untuk mengatur inline CSS. Ada juga width untuk menentukan lebar dan height menentukan tinggi. Ada BG color atau singkatan dari background color untuk menentukan warna latar belakang. Dan ada juga color untuk menentukan warna. Selanjutnya ada image. Tag yang digunakan adalah IMG tanpa penutup. Seperti ini. Image, source, link, height, dan width. Ini misalnya ya. Kalian bisa menambahkan alt di sini dan sebagainya. Di sini saya tandai merah, yaitu ini adalah atribut dan ini value. Ini juga atribut. Ini value-nya, saya kosongkan. Di sini ada atribut lagi, dan ada value lagi yang saya kosongkan. Misalnya ini. Inilah contoh dari image source. src ini adalah atributnya, dan ini image.jpg adalah value. 400 dan 360 adalah value. Selanjutnya, ada button. Tag button diawali dengan tag button dan diakhiri dengan button yang menggunakan garis miring. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada list. List diapit oleh dua macam tag, yaitu ada UL untuk list yang terurut dan OL untuk list yang tidak terurut. UL sendiri akan menampilkan urutan menggunakan angka atau huruf yang terurut, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau A, B, C, dan seterusnya. Dan untuk OL tidak menggunakan urutan seperti itu, tetapi menggunakan bullet seperti ini. Bisa berbentuk lingkaran, segitiga, dan sebagainya. Untuk isi dari list, dapat diapit oleh tag LI. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, yang harus diperhatikan, yaitu setiap harus ditutup. Bagian HTML yang tidak memerlukan tag pembuka dan penutup disebut dengan elemen. Gunakanlah petik 1 atau 2 untuk mengapit value. Dan lebih baik lagi, gunakan huruf kecil atau lowercase pada semua atribut. Ya,
Sekian dari video pengenalannya. Tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.